Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan channel YouTube kita Kursi Guru, dan pastikan kalian tetap tonton video kami karena video kali ini sangat bermanfaat buat kalian ya. Oke adik-adik, tetap sehat, tetap konsentrasi untuk terus menonton video ini. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang cahaya sebagai partikel. Jadi gini ya ceritanya itu adik-adik. Di cahaya ini memiliki dua sifat, namanya dualisme cahaya ya. Nah, artinya adik-adik ya, cahaya ini itu bisa digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu cahaya ini sebagai gelombang. Cahaya sebagai gelombang. Nah, ada satu lagi sifat ya, yaitu cahaya sebagai partikel. Nah, adik-adik, untuk cahaya sebagai partikel ini kita akan buktikan dengan dua percobaan. Yang pertama itu efek fotolistrik, kemudian yang kedua itu efek Compton. Nah, tapi untuk hari ini kita akan lebih fokus ke efek fotolistrik ya. Untuk video selanjutnya nanti kita akan bahas tentang efek Compton. Are you ready? Yes ya. Oke adik-adik, kita akan fokus ke efek fotolistrik. Nah, apa sih efek fotolistrik? Dari namanya aja sudah unik ya. Nah, adik-adik, yang dinamakan efek fotolistrik itu, jadi kalau definisinya lebih baik Mbak kasih penjelasannya melalui gambar ya. Jadi di sini ada logam. Tahu ya logam? Ini ada logam. Nah, yang dinamakan efek fotolistrik ini adik-adik ya, peristiwa penembakan foton. Foton itu nama lain dari cahaya. Jadi peristiwa penembakan foton pada logam yang menyebabkan elektron pada logam itu lepas, elektronnya lepas, itu dinamakan efek fotolistrik. Jadi poin-poinnya harus diingat. Peristiwa penembakan foton, jadi foton ini ditembakkan pada logam yang menyebabkan elektron pada logam itu lepas, itu dinamakan efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini adik-adik ditandai ketika elektron pada logam lepas. Kalau seandainya kita tembakkan foton, kita tembakkan cahaya, gelombang elektromagnetik, tetapi ternyata elektron pada logam itu nggak lepas, maka itu bukan disebut sebagai efek fotolistrik. Tapi ketika kalian tembakan foton pada logam dan ternyata elektron pada logam itu lepas, berarti itu tergolong sebagai efek fotolistrik. Jadi paham ya, adik-adik sudah paham dengan konsep efek fotolistrik ini. Nah, adik-adik ya, di sini efek fotolistrik ini ada besaran-besaran yang berlaku. Nah, peristiwa penembakan foton berarti kan kita tembakan dengan energi tertentu, disimbolkan dengan E ya. Kemudian logam ini adik-adik punya energi yang diam. Jadi walaupun logam itu ya B aja, kalau bahasa kitanya ya, bahasa gaulnya dia B aja, tapi sebenarnya logam ini punya energi yang diam. Nah, energi yang diam disimbolkan boleh E0 atau boleh juga dengan W ya. Sedangkan elektron yang lepas itu pasti bergerak dengan kecepatan V. Kalau dia ada kecepatan berarti dia ada energi kinetiknya. Jadi di sini adik-adik ya, kalau kita lihat ada 3 energi. Ada energi foton, energi yang ditembakkan oleh foton, kemudian ada fungsi kerja atau energi diam ya. Ada juga energi kinetik. Nah, adik-adik ya, dari efek fotolistrik ini menghasilkan persamaan. Persamaannya itu ternyata nilai E itu sama dengan ya energi kinetik ditambah dengan energi diam atau fungsi kerja ya. Jadi boleh juga simbolnya E sama dengan EK ditambah dengan W. Kadang-kadang energi diam atau fungsi kerja itu disimbolkan juga dengan W. Jadi ingatkan adik-adik ya, yang dinamakan dinamakan E sama dengan EK ditambah dengan N0. Kalau seandainya nanti rumusnya kita pecah, ini menjadi E ini kan sudah kita pelajari sebelumnya, pasti mungkin kalian sudah tahu ya. E itu rumusnya H dikali dengan F menurut hukum Planck ya. EK itu ialah setengah mv kuadrat ditambah dengan HF0, atau nanti kalau kita turunkan lagi HC per lambda sama dengan setengah mv kuadrat ditambah H
Hc per lambda 0. Nah, inilah penurunan rumus dari efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu cuma ada satu rumus, hanya ini ya. Jadi E ini hubungannya dengan EK serta E0, E sama dengan EK ditambah dengan E0. Kalau kita turunkan, HF sama dengan setengah MV kuadrat ditambah HF0, atau Hc per lambda sama dengan setengah MV kuadrat ditambah Hc per lambda 0 ya. Jadi adik-adik sudah tahu kan definisi dari efek fotolistrik itu? Kita ulangi lagi biar kalian tambah paham dengan apa yang kita jelaskan hari ini. Jadi efek fotolistrik ini dek, peristiwa penembakan foton pada logam yang menyebabkan elektron pada logam itu lepas. Nah, supaya terjadi efek fotolistrik adik-adik, yang energi yang ditembakkan itu harus lebih besar daripada energi di diam. Frekuensi yang ditembakkan oleh foton itu juga harus lebih besar daripada frekuensi diam atau F0-nya. Jadi dengan energi yang kita tembakkan itu lebih besar dibandingkan dengan energi diam, maka akan menyebabkan elektronnya lepas sehingga terjadilah efek fotolistrik. Coba bayangkan, kalau seandainya kalian menembakkan energi yang energinya tuh nggak seberapa, malahan energi diam dari logam itu lebih besar. Katakanlah kalian misal yang kalian tembakkan itu hanya 200 joule, kemudian energi diamnya ada 400 joule, berarti kan nggak bisa membuat elektron pada logam itu lepas ya. Jadi ini konsep dasar dari efek fotolistrik. Jadi kalian nggak usah bingung kalau seandainya banyak teori di buku-buku itu yang membuat kepala kalian pusing. Nah, inilah dari intisari teori yang dijelaskan di buku kalian. Fokus kalian itu fokus kepada efek fotolistrik itu apa pengertiannya, sama fokus ke dalam rumusnya. Oke, biar kalian lebih jelas, yuk kita langsung ke latihan soal ya. Mbak akan sebutkan saja soalnya, disimak ya adik-adik, jangan melewatkan satu kata pun dari yang Mbak ucapkan. Jadi soalnya gini adik-adik ya. Cahaya dengan panjang gelombang 500 nanometer. Jadi ada cahaya panjang gelombangnya 500 nanometer. Nah adik-adik sambil Mbak ucapkan, kita akan tuliskan satu persatu apa yang diketahui di dalam soal. Soal nomor 1 itu tadi kan katanya cahaya itu panjang gelombangnya 500 nanometer. 500 nanometer itu nilai dari lambdanya. Meradiasi permukaan logam yang fungsi kerjanya, ingat fungsi kerja itu nama lainnya dari E0 ya. Jadi di sini bisa juga W sama dengan E0, nilainya itu ternyata 1,96 kali 10 pangkat min 19 joule ya. Nah kemudian diketahui nilai C-nya adik-adik 3 kali 10 pangkat 8. C itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan nilai HH itu ialah tetapan Planck, nilainya 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule second. Maka energi kinetik maksimum dari fotoelektron tersebut berapa? Yang tanya energi kinetik. Nah adik-adik, ini yang diketahui di dalam soal. Langsung saja kita kerjakan. Persamaan awalnya itu E sama dengan apa rumusnya tadi? Iya pinter, E0 ditambah dengan EK atau EK ditambah E0 sama saja. Nah kalau ditanya EK itu ialah E dikurang E0. Iya pinter ya. Kemudian EK kan ditanyain di dalam soal, rumusnya E dikurang E0. Ada nggak E nya di dalam soal? Nggak ada E nya ya. E0 nya ada nggak? Ada ya, E0-nya atau W-nya ada. Tinggal kita cari dulu E-nya berapa gitu. Jadi rumus E saja yang kita turunkan. EK itu sama dengan E ini kan kalau kita lihat ini kan ada H, ada C, ada lambda. Ya udah, berarti kita gunakan rumus Hc per lambda ya. Di sini Hc per lambda dikurang dengan EF0. Maka EK ini sama dengan hanya berapa? Masukkan. Hanya itu 6,6 kali 10 pangkat min 34. C-nya itu masukkan ini
3 kali 10 pangkat 8 nanti dibagi lambdanya ini. Nah, 500 nanometer. 500 nanometer ini belum dijadikan dalam meter. Maka 500 nanometer 5 kali 10 pangkat 2 nanometer ke meter itu 10 pangkat min, ada yang tahu? Min 9. Berarti 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke, masukkan di sini 5 kali 10 pangkat min 7 dikurang hasil pengurang operasi ini dikurang dengan E0. E0 nya berapa? 1,96 kali 10 pangkat min 19. Oke, nilai EK sama dengan, yuk kita harus cari kira-kira berapa. Nih kalau misalnya kita tewaskan yang ini dengan yang ini kan ini 0,6. Oke, jadi 3 dibagi dengan 5 itu sama dengan 0,6 ya. Nah, ini kita pindahkan ke atas jadi positif. 66 dikali 6, oke, 66 dikali 6, 6 kali 6 36, 36 kali 6 36, 36 nanti ditambah dengan 3 berarti 39, berarti 39,6 ya. 39,6 dikali 10 pangkat, ini kan minus 3, ini positif pindah 8 ditambah dengan 7 berarti 15. Min 34 ditambah dengan 15. Berapa min 34 ditambah 15? Berarti min 19 dikurang dengan 1,96 kali 10 pangkat min 19. Maka EK di sini sama dengan berapa ini? Berarti ini lebih kurang berapa ya? 2 ya. 39 kurang 6 dikurang dengan 1,96 ya. Coba nanti dicari. Oh, ini 3 ini ya, 6,6 dikali 0,6 berarti 39,6 ya. 3,96 dikurang 1,96 dikali 10 pangkat min 19. Maka EK-nya ini 2 kali 10 pangkat min 19 Joule ya. Jadi adik-adik kita review sedikit biar kalian lebih fokus, lebih tahu bagaimana cara mengerjakannya. Jadi ini tadi kita masukkan semua angka sesuai dengan rumus kita ya, kita masukkan semua. Oke, setelah masuk maka langkahnya itu ilmu matematika yang bekerja. Jadi di sini masukkan 6,6 kali 10 pangkat min 34, ini dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8, nanti dibagi 5 kali 10 pangkat min 7, lalu dikurang 1,96. Nah, ini setelah kita operasikan ya, kita coret-coret mana yang bisa dicoret ya, maka hasilnya 3,96 kali 10 pangkat min 19 ini dikurang dengan 1,96 kali 10 pangkat min 19. Setelah dikurangkan maka hasilnya 2 kali 10 pangkat min 19 Joule ya. Wah, kok kayaknya lebih sulit ya materi ini? Sebenarnya ini enggak sulit, karena kalian belum terbiasa saja. Memang di materi ini biasanya soal yang akan keluar itu soal dengan angka-angka yang tidak bersahabat. Jadi sebenarnya rumusnya sangat mudah sekali adik-adik. Kalian hanya harus punya kemampuan matematika yang luar biasa sehingga kalian jeli dan teliti dalam menghitungnya, menghitung angkanya. Karena angka yang diberikan di dalam soal biasanya nggak bersahabat. Jadi adik-adik ya, silakan pahami materi ini, konsepnya pahami. Tenang saja, kalau seandainya kalian tonton video kita, kalian akan mudah memahami terutama konsep yang kita pelajari hari ini tentang efek fotolistrik ya. Oke, nah sebagai informasi adik-adik, ini materi kelas 12. Wajar ya kalau seandainya, ya Mbak kayaknya agak puyeng, apalagi yang nonton ini kelas 3 SMP misalnya atau 7 SMP. Gak apa-apa deh, video ini tetap akan bermanfaat. Nanti ketika kalian kelas 12, kalian akan mengerti, oh ternyata ini yang dipelajari di kursi guru hari ini ya. Oke adik-adik, sukses terus untuk kalian ya, sehat terus. Mbak yakin kalian terus semangat belajar di rumahnya, dan tentu saja kalian memiliki potensi untuk memajukan Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya adik-adik ya. Oke, sukses terus. Jangan lupa share video ini, share ke tetanggamu, ke keluargamu, ke seluruh orang yang ada di dunia, bahkan di Indonesia ini ya.
Dan mudah-mudahan kalian terus sehat di rumah masing-masing dan tetap semangat belajarnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan tentu saja terus share video kita. Tetap setia di channel Kursi Guru. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.